Main ini ya berarti proses utama ya, proses utama. Yang defaultnya itu ada receive input. Ini. Jadi yang defaultnya itu hanya receive input dan reply output. Jadi ketika ada klien, klien itu ke sini ke receive input ya, misalnya di sini ada klien, gitu ya. Misalnya Anda kirim pesan, misalnya EAI, EAI. Kalau tidak ada assign, nah ini mentok di receive input. Bagaimana caranya agar misalnya EAI ini dikirim kembali ke sana, misalnya. Nah, di situ ya. Dikirim lagi ke sana menggunakan assign. Jadi assign itu tinggal di click and drag di antara receive input dan reply output. Jadi ini click and drag. Nanti kalau di sini ada di palette itu ada assign di sini ya. Tinggal click and drag. Saya nggak akan demokan ya, karena lumayan lama juga. Ini harus praktikum sih sebenarnya. Click and drag taruh situ. Tidak cukup click and drag saja seperti Anda bikin di PCO, enggak cukup seperti itu. Anda harus mengkonfigurasi parameter-parameternya. Parameter di sini. Jadi ini mengkopikan dari receive input ke sini. Ini Anda ikutin saja ya, nanti proses-prosesnya ikutin saja yang ada di tugas ya. Karena ini lumayan panjang gitu ya. Nah, ini ikutin saja. Ini harus nyoba nih kayak resep makanan ya. Itu resep masakan, sorry. Itu harus dicoba gitu ya. Tahapannya satu persatu gitu ya. Nah, nanti kalau Anda seperti ini, ikutin proses, ada nanti muncul gini. Nah, ini contohnya mengcopy. Jadi mengcopy dari input variabel ke dalam output variabel. Input variabel di copy ke output variabel. Tinggal diklik-klik saja. Kalau pakai JDeveloper itu lebih jelas. Dia tinggal narik garis set begini. Kalau JDeveloper itu tarik garis yang menandakan bahwa ini input dari hello world request. Sini kan ini request nih. Request di copy ke output. Ke output ya. Copy dengan tipenya sama string. Udah, dan ikutin proses-proses selanjutnya ya, menjerat binding konten gitu ya. Karena ini nanti mengembangkan WSDL-nya ya. Terus ikutin, nah ini WSDL-nya itu nanti akan muncul seperti ini. Ada WSDL itu ada dua, ada yang tekstual dan ada yang desainernya. Nah ini ya. Jadi ini menggambarkan misalnya di sini ada kliennya, di sini ada web service-nya ya, yang mengirimkan ke sana. Ini di WSDL-nya tuh nanti Anda akan tampil seperti ini di Eclipse-nya. Kemudian terus ya ikutin ya bagaimana cara mengkonfigurasi parameter-parameternya ya. Ikutin dan kemudian jalankanlah yang OD-nya ya. Jalankan yang OD server. Kemudian nanti akan tampil seperti ini yang menunjukkan bahwa Beeple Hello World Anda sukses di deploy ya. Situ ya. Kalau sudah dapat berita gembira seperti ini, Anda tinggal buka WSDL-nya untuk tes ya. Jangan dulu mikirin kliennya dulu ya. Ini untuk tesnya saja. Kemudian klik kanan, kemudian nanti ada pilih web service, kemudian tes. Nanti akan muncul window seperti ini. Ya. Kemudian Anda klik. Nah, tadi coba Hello World, go, maka nanti akan kembali Hello OD. Jadi ketika memasukkan, kemudian memuntahkan lagi ya. Ini Hello World Anda yang sederhana. Jadi ada request, nanti ada responnya seperti ini. Gitu ya.
Nanti jadi ini memasukkan hello OD, dibalikin lagi gitu ya ke klien. Nah ini dulu yang harus Anda pahami. Apa yang harus Anda pahami? Yang harus Anda pahami sampai down sini ya. Yang harus Anda pahami itu adalah di sini. Tahapan-tahapan ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini penting. Kemudian nanti kedua ini ya. Kemudian ini ketiga gitu ya. Jadi ketika generate binding content akan muncul ini. Ikutin saja. Kemudian ini untuk cara ngaksesnya ya. Protokolnya apa, swap, alamat Hello World kita, si Beeple ini web service juga ya. Jadi Beeple ini web service juga, sehingga dia punya protokol yang diaksesnya, kemudian diikatnya dengan ini namanya bebas sih sebenarnya ya. Kemudian nama ini juga bebas, Anda ketikin, tapi hati-hati, ya ini Hello Port di sini, ini juga harus Hello Port ya, sama gitu ya. Kemudian ini alamatnya yang nanti di set di sini. Ini alamat ini ya. Jadi WSDL-nya nanti akan tampil seperti itu. Ya. Kemudian ini ya, keempat ya tadi. Udah selesai ya. 3, 4, oh sorry ini 5 ya. Itu yang 5 proses yang harus Anda pahami ya. Kenapa sih harus ada binding gitu ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menampilkan ini ya. Jadi di WSDL-nya, nanti di WSDL-nya itu ditempatkan di mana saja ya, diklik kanan di space mana saja, kemudian add service gitu ya. Ini di WSDL-nya ya. WSDL-nya yang mana? Nah, ini WSDL-nya yang ini. Itu ya, nanti di generate sendiri WSDL-nya. Ini WSDL untuk Beeple. Ingat Beeple itu juga web service, jadi ada WSDL-nya. Nah, setelah itu Anda di-deploy ya. Nah, ini di-deploy menggunakan ini, perintah ini ya. Deployment descriptor ya. Jadi nanti ada deployment descriptor di sini. OD deployment descriptor. Jadi klik kanan nanti ada deploy XML itu ya. Kemudian open deployment descriptor editor, kemudian Anda perlulah mengedit ini ya, mengedit deployment XML. Ya, ini untuk deployment saja. Kalau tanpa ini ya nggak bisa dideploy nanti ke servernya ya. Nah, setelah itu ikuti langkah-langkah yang ada di tugas Anda ya sebagai Hello World. Oke, itu saja ya. Saya kasih kesempatan 2 minggu lagi lah untuk Anda untuk ngoprek-ngoprek Hello World Beeple ya. Ikuti saja instruksinya. Ada yang berhasil, pasti juga kadang ada yang masih gagal. Nah, itulah tantangannya ya. Tantangan yang harus Anda coba dalam 2 minggu ke depan dan nanti dipresentasikan di 2 minggu yang akan datang ya. Sesuai dengan agenda, dicek lagi agenda presentasi mahasiswa itu kapan ya. Kalau nggak salah minggu depan masih materi ya. Masih materi. Minggu depan materinya kalau nggak salah pick dan kondisional, if dan else. Nah, itu ya. Jadi bagaimana menuliskan if dan else di situ. Nah, ini bisa Anda download sebenarnya ya, materi ini di sini. Nah, ini. Atau sebenarnya Anda menggunakan tugas yang saya upload di LMS juga sudah cukup. Gitu ya, sudah cukup jelas sih sebenarnya langkah-langkahnya. Karena yang paling penting di sini itu langkah-langkahnya. Yang tidak bisa dijelaskan di tatap muka ini karena memang agak panjang gitu ya. Makanya harus coba sendiri ya, ikuti langkah-langkahnya. Kemudian pertemuan minggu depan ini kita akan bahas yang ini. Nah, ini